Pernahkah kamu mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tetapi justru hanya menjadi pilihan kedua? Pernahkah kamu bertahan dengan harapan, hanya untuk berakhir dengan luka? Jika pernah, mungkin kisah ini akan mengingatkanmu pada perjalananmu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua. Namaku Aisyah. Aku adalah seorang perempuan biasa yang pernah mencintai seseorang. Dengan begitu dalam, begitu tulus, dan begitu bodoh. Namanya Reza, pria yang selama ini mengisi pikiranku, memenuhi doaku, dan menjadi satu-satunya orang yang mampu membuatku tersenyum sekaligus menangis dalam satu waktu. Dia bukan hanya seseorang yang kucintai, tapi juga seseorang yang selalu kuharapkan bisa menjadi masa depanku. Sayangnya, kenyataan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Reza memang hadir dalam hidupku, tapi tidak sepenuhnya untukku. Aku tahu sejak awal bahwa dia telah memiliki seseorang yang lebih dulu mengisi hatinya. Aku sadar bahwa dalam kisahnya, aku bukan pemeran utama. Aku hanya pemeran pendukung yang muncul sesekali ketika tokoh utama tidak ada di tempatnya. Setiap kali aku bersamanya, aku merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku selalu ingin berada di dekatnya. Senyumnya yang menenangkan, tatapannya yang hangat, dan caranya berbicara yang selalu mampu membuatku lupa akan kenyataan pahit yang harus kuterima. Namun, di balik semua itu, ada kepedihan yang terus menghantui. Aku sadar bahwa aku hanyalah pelarian bagi Reza, tempat singgah ketika dia merasa lelah dengan hubungannya yang sebenarnya. Aku hanya menjadi pengisi kekosongan, seseorang yang selalu ada saat dia membutuhkan, tetapi tidak pernah benar-benar dipilihnya. Aku masih ingat dengan jelas malam itu. Malam yang seharusnya menjadi momen bahagia bagiku, tetapi justru menjadi pengingat betapa rendahnya aku di matanya. Kami duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang selama ini menjadi saksi bisu kebersamaan Aku menatapnya dengan penuh harapan, berharap bahwa kali ini, dia benar-benar datang untukku, bukan sekadar singgah sementara. Tapi harapan itu hancur saat dia membuka mulutnya. "Maaf, aku nggak bisa lama," katanya pelan, sambil melirik layar ponselnya. Aku menelan ludah, mencoba menyembunyikan kekecewaanku. "Kenapa?" tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. "Nanti dia marah kalau tahu aku masih sering ketemu kamu," jawabnya dengan nada bersalah. "Dia." Kata itu terdengar begitu tajam di telingaku. Dia yang selalu menjadi alasan mengapa aku tidak pernah bisa memiliki Reza seutuhnya. Dia yang selalu menjadi yang pertama dalam hidup Reza, sementara aku hanya bayangan yang muncul saat dia tidak ada. Aku tersenyum, meski hatiku terasa nyeri. Aku sudah terbiasa dengan jawaban seperti itu. Aku sudah terbiasa menjadi yang kedua, menjadi seseorang yang harus bersembunyi di balik bayang-bayang perempuan lain. Aku ingin marah. Aku ingin bertanya mengapa dia terus datang kepadaku jika dia masih memilih perempuan itu. Aku ingin memintanya untuk berhenti membuatku berharap. Tapi aku tidak bisa. Aku terlalu mencintainya untuk melakukan itu. Jadi, aku hanya diam, menerima kenyataan pahit itu dengan hati yang semakin hancur. Aku tahu betul siapa dia yang Reza maksud. Nadia. Nama yang selalu muncul di antara percakapan kami, meski aku tidak pernah ingin mendengarnya. Nadia adalah kekasih resmi Reza, perempuan yang benar-benar dicintainya. Tidak seperti aku yang hanya menjadi tempat pelarian. Nadia adalah rumah bagi Reza. Aku pernah melihat mereka bersama, dan aku tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa mereka terlihat bahagia. Ada banyak malam di mana aku menangis sendirian, bertanya-tanya mengapa aku harus
Jatuh cinta pada seseorang yang tidak pernah bisa membalas perasaanku dengan utuh. Aku bertanya kepada Tuhan, mengapa aku harus menjadi pilihan kedua, sementara aku mencintai Reza dengan seluruh hatiku? Tapi jawaban itu tidak pernah datang, dan aku hanya bisa menahan rasa sakit itu sendirian. Seringkali aku ingin berhenti, ingin pergi meninggalkan semuanya. Tapi setiap kali aku mencoba, Reza selalu datang kembali. Dia tahu bagaimana cara membuatku bertahan. Dia tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa benar-benar menolaknya. Setiap kali aku mencoba menjauh, dia akan datang dengan permintaan maaf, dengan kata-kata manis yang membuatku kembali percaya bahwa mungkin suatu hari nanti dia akan memilihku. Tapi itu tidak pernah terjadi. Aku tetap menjadi bayang-bayang, seseorang yang hanya ada ketika dia membutuhkan. Aku tetap menjadi yang kedua, meskipun aku memberikan seluruh hatiku kepadanya. Aku mulai merasa lelah. Aku mulai mempertanyakan apakah semua ini benar-benar layak untuk diperjuangkan. Apakah cinta masih pantas disebut cinta jika hanya aku yang berjuang? Jika hanya aku yang menunggu, sementara dia terus menaruh hatinya pada orang lain? Setiap kali Reza datang kepadaku, aku merasa bahagia. Tapi kebahagiaan itu hanya sementara, karena pada akhirnya, dia akan kembali kepadanya. Aku hanya menjadi seseorang yang mengisi kekosongannya, seseorang yang dia hampiri ketika dia merasa lelah dengan hubungannya sendiri. Aku ingin percaya bahwa aku memiliki tempat di hatinya. Tetapi semakin lama, semakin aku sadar bahwa tempat itu tidak pernah benar-benar ada. Malam itu, aku menatapnya lama. Aku ingin mengatakan sesuatu, ingin menanyakan sesuatu yang selama ini selalu kutahan. Reza, kamu bahagia sama aku? Tanyaku. Akhirnya, meski aku tahu jawabannya mungkin akan menyakitkan, dia terdiam. Aku bisa melihat keraguan di matanya, seolah-olah dia tidak ingin mengatakan sesuatu yang akan melukaiku. Tapi akhirnya, dia menghela napas dan berkata, aku nyaman sama kamu, tapi aku cinta dia. Jawaban itu menghancurkanku. Aku sudah menduganya, tetapi mendengarnya langsung dari mulutnya terasa jauh lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Nyaman. Hanya itu yang bisa dia berikan kepadaku. Kenyamanan yang palsu, yang hanya akan bertahan sampai dia merasa cukup untuk kembali ke perempuan yang benar-benar dicintainya. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku tidak ingin dia melihat betapa hancurnya aku saat itu. Aku tidak ingin dia tahu bahwa kata-katanya telah membuat seluruh dunia yang kubangun di sekelilingnya runtuh. Dalam sekejap, aku ingin bertanya mengapa dia terus bersamaku jika dia mencintai orang lain. Aku ingin memintanya untuk pergi, untuk berhenti membuatku berharap. Tapi aku tahu, aku tidak akan pernah bisa mengatakan itu. Aku terlalu lemah, terlalu takut kehilangan dia, meski pada kenyataannya, aku tidak pernah benar-benar memilikinya. Aku hanya diam, membiarkan kesunyian memenuhi ruangan di antara kami. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan seperti ini. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa terus berpura-pura bahwa aku baik-baik saja, sementara hatiku terus hancur setiap kali dia menyebut nama perempuan itu. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku mulai mempertanyakan, apakah aku pantas untuk terus menjadi pilihan kedua? Apakah aku tidak berhak untuk dicintai dengan sepenuh hati, seperti bagaimana aku mencintai Reza? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang selamanya. Aku duduk diam di hadapannya, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari mulutnya. Aku nyaman sama kamu, tapi aku cinta dia. Kata-kata itu menggema dalam pikiranku, berulang-ulang seperti rekaman yang terus diputar tanpa henti. Rasanya seperti pisau yang ditancapkan perlahan ke dalam dadaku, menciptakan luka yang semakin dalam. Setiap detiknya, aku menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan, tetapi aku tahu tidak ada jawaban
yang bisa menghapus rasa sakit ini. Di hadapanku, Reza hanya menunduk, memainkan gelas kopinya yang hampir kosong. Seolah-olah dia pun sadar bahwa kata-katanya telah menyakitiku, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah kenyataan. Jadi, aku ini apa buat kamu, Za? Tanyaku akhirnya, suaraku hampir bergetar. Aku ingin tahu jawabannya, meski aku sudah bisa menebaknya. Dia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Kamu, orang yang berarti buat aku, Ais. Aku nggak pernah mau nyakitin kamu. Aku tertawa kecil, meskipun hatiku terasa semakin hancur. Berarti? Kalau aku benar-benar berarti, harusnya aku bukan cuma sekadar tempat singgah, Reza. Harusnya aku bukan pilihan kedua. Aku bisa melihat ekspresi bersalah di wajahnya, tetapi dia tidak membantah kata-kataku. Itu lebih menyakitkan. Karena itu berarti dia tahu, dia sadar, tapi tetap membiarkan semuanya berjalan seperti ini. Malam itu, aku pulang dengan hati yang lebih hancur dari sebelumnya. Aku berjalan perlahan menyusuri trotoar kota yang basah setelah hujan, membiarkan angin malam menggigit kulitku. Aku mencoba menghirup udara dalam-dalam, berharap bisa menghilangkan sesak yang menekan dadaku, tetapi rasanya sia-sia. Aku membuka ponselku dan melihat pesan-pesan lama dari Reza. Pesan-pesan penuh perhatian, janji-janji manis, kata-kata yang dulu membuatku tersenyum. Sekarang aku menyadari bahwa semuanya tidak lebih dari sekadar ilusi. Aku menipu diriku sendiri dengan berpikir bahwa suatu hari dia akan memilihku. Aku menggantungkan kebahagiaanku pada seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar berusaha untuk mempertahankanku. Aku mengetik pesan panjang untuknya, ingin mengatakan semuanya. Aku ingin memberitahunya bahwa aku lelah, bahwa aku ingin berhenti. Tapi sebelum sempat mengirimnya, aku menghapus semuanya. Aku tahu aku tidak akan mampu. Aku tahu aku masih terlalu lemah untuk benar-benar melepaskannya. Aku menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Aku bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus seperti ini? Sampai kapan aku harus bertahan dalam hubungan yang hanya memberiku luka? Aku tahu jawabannya seharusnya tidak lama lagi. Tapi hati kecilku masih terus berbisik, tunggu sebentar lagi, mungkin dia akan sadar. Hari demi hari berlalu, tetapi tidak ada yang berubah. Aku masih di tempat yang sama, menunggu seseorang yang tidak akan pernah benar-benar datang. Aku masih menjadi seseorang yang hanya dibutuhkan ketika dia kesepian. Dan setiap kali aku mulai berpikir untuk pergi, Reza selalu menemukan cara untuk menarikku kembali. Suatu malam, aku menerima pesan darinya. Ais, kamu di mana? Aku pengen ketemu. Aku menatap layar ponselku lama, ragu apakah aku harus menjawab atau mengabaikannya. Aku tahu jika aku menemui Reza malam ini, aku hanya akan kembali terjebak dalam lingkaran yang sama. Aku tahu aku hanya akan mendengar lebih banyak kata-kata yang membuatku tetap bertahan, meskipun aku tahu aku seharusnya sudah pergi sejak lama. Tapi seperti biasa, aku memilih untuk datang. Aku memilih untuk percaya bahwa mungkin kali ini akan ada sesuatu yang berbeda. Ketika aku sampai di tempat kami biasa bertemu, Reza sudah duduk di sana dengan ekspresi lelah di wajahnya. Aisyah, aku nggak tahu harus ngomong sama siapa lagi selain kamu, katanya pelan. Hatiku mencelos. Aku ingin marah. Aku ingin bertanya kenapa dia hanya mencariku ketika dia butuh seseorang. Tapi aku hanya diam, seperti biasanya. Karena aku tahu, di akhir pembicaraan ini, aku tetap tidak akan menjadi pilihannya. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku melihat diriku sendiri dari sudut pandang yang berbeda. Aku melihat betapa bodohnya aku karena terus berharap pada seseorang yang tidak pernah benar-benar berjuang untukku. Aku melihat betapa kecilnya aku dalam hubungan ini, betapa aku telah kehilangan diriku sendiri hanya demi seseorang yang bahkan tidak berusaha untuk memilikiku sepenuhnya.
Aku mulai menyadari bahwa cinta seharusnya tidak seperti ini. Cinta seharusnya tidak membuatku merasa seolah-olah aku harus bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan tempat di hati seseorang. Cinta seharusnya membuatku merasa berharga, membuatku merasa cukup. Tapi yang kurasakan saat ini hanyalah sebaliknya. Aku menatap Reza yang masih berbicara tentang masalahnya dengan Nadia, tentang bagaimana mereka bertengkar lagi, tentang bagaimana dia merasa tersakiti oleh perempuan yang dicintainya. Aku mendengarkan, seperti biasanya. Tapi kali ini, sesuatu dalam diriku berubah. Aku tidak lagi merasa kasihan padanya. Aku tidak lagi ingin menjadi tempat pelariannya. Ais, menurut kamu, aku harus gimana? Tanyanya, menatapku dengan mata penuh kebingungan. Aku menarik napas panjang. Aku nggak tahu, Za. Tapi yang jelas, aku nggak mau terus ada di posisi ini. Reza menatapku, seolah-olah baru pertama kali melihatku. Maksud kamu? Aku tersenyum pahit. Maksud aku capek. Aku capek selalu jadi tempat kamu pulang. Saat dia nggak ada, aku capek jadi orang yang selalu ada buat kamu. Tapi kamu nggak pernah benar-benar memilih aku. Aku bisa melihat keterkejutan di wajahnya. Mungkin dia tidak pernah menyangka aku akan mengatakan hal seperti itu. Mungkin dia berpikir aku akan terus ada untuknya, seperti yang selalu kulakukan selama ini. Tapi Ais, aku nyaman sama kamu, katanya lagi, seperti ingin meyakinkanku bahwa itu sudah cukup. Aku menggeleng. Nyaman aja nggak cukup, Reza. Aku juga butuh dicintai. Aku juga ingin merasa spesial. Bukan cuma jadi tempat kamu kembali setiap kali hubungan kamu sama dia bermasalah. Aku berdiri, merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut kehilangan Reza. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku pantas mendapatkan sesuatu yang lebih dari ini. Aku pergi, Za. Aku nggak mau lagi jadi pilihan kedua, kataku dengan suara mantap. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Reza yang masih terdiam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Langkahku terasa ringan, tapi hatiku masih bergemuruh hebat. Aku baru saja meninggalkan seseorang yang selama ini kucintai lebih dari diriku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku akan menyesali ini nanti atau justru merasa lega. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Aku memilih untuk tidak lagi terjebak dalam lingkaran cinta yang menyakitkan. Malam itu, aku berjalan tanpa tujuan. Jalanan kota tampak sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas dengan lampu-lampu terang yang terasa asing. Aku menarik napas panjang, mencoba merasakan kebebasan yang seharusnya hadir setelah aku memutuskan untuk pergi dari Reza. Tapi yang kurasakan justru kekosongan. Aku telah begitu lama terbiasa dengan kehadirannya, meskipun itu hanya dalam bentuk pesan-pesan singkat atau pertemuan-pertemuan rahasia. Aku telah begitu lama terbiasa dengan luka yang ia berikan, hingga aku lupa bagaimana rasanya hidup tanpanya. Aku berhenti di depan sebuah jembatan kecil dan menatap sungai yang mengalir tenang di bawahnya. Pikiranku dipenuhi kenangan. Tawa yang dulu pernah kami bagi, janji-janji yang tak pernah ia tepati, dan kata-kata manis yang kini terasa seperti racun. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku telah membuat keputusan yang benar? Apakah aku benar-benar bisa hidup tanpa Reza? Namun, di dalam hatiku yang masih berantakan, ada suara kecil yang berbisik. Kamu pantas mendapatkan lebih dari ini, Aisyah. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang mencintaimu dengan sepenuh hati, bukan hanya saat dia membutuhkan. Hari-hari setelah kepergianku dari Reza terasa seperti mimpi yang aneh. Aku bangun di pagi hari tanpa harus memeriksa ponselku, tanpa menunggu pesan dari seseorang yang hanya menganggapku sebagai cadangan. Aku mulai belajar menikmati kesendirian, meskipun awalnya terasa begitu menyakitkan. Malam-malamku masih diisi dengan tangisan,
Tapi kali ini bukan karena Reza tidak memilihku, melainkan karena aku sedang dalam proses menerima kenyataan. Aku menangis bukan karena ingin kembali, tetapi karena aku menyadari betapa bodohnya aku. Selama ini, aku membiarkan diriku jatuh begitu dalam untuk seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar berusaha menggenggamku. Aku telah menukar harga diriku dengan harapan palsu yang terus kubangun sendiri. Di suatu malam, saat aku menatap langit dari balkon kamar, aku menerima sebuah pesan dari Reza. "Ais, kamu baik-baik aja?" Aku menatap pesan itu lama. Dahulu, aku akan langsung menjawabnya dengan senyuman. Merasa begitu berarti karena dia masih memikirkan aku. Tapi kali ini, aku hanya bisa tersenyum pahit. Aku tahu maksudnya. Dia bukan benar-benar peduli. Dia hanya ingin memastikan bahwa aku masih ada di sini, masih bisa ia datangi kapan saja saat dia membutuhkanku. Tanganku bergerak untuk mengetik balasan. Tapi kemudian, aku berhenti. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mematikan ponselku. Untuk pertama kalinya, aku memilih untuk tidak lagi memberikan hatiku padanya. Seiring berjalannya waktu, luka di hatiku mulai sembuh sedikit demi sedikit. Aku mulai mengisi hari-hariku dengan hal-hal baru, membaca buku yang selama ini tertunda, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan mencoba menemukan kembali siapa diriku. Sebelum Reza datang ke dalam hidupku, aku menyadari bahwa selama ini, aku telah kehilangan diriku sendiri dalam usaha mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar membutuhkanku. Aku mulai kembali bertemu dengan teman-teman lama yang pernah kutinggalkan demi Reza. Aku mulai mengunjungi tempat-tempat yang dulu kami datangi bersama. Kali ini, bukan untuk mengenang, tetapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa baik-baik saja tanpa dia. Suatu hari, saat aku sedang menikmati secangkir kopi di kafe favoritku sendirian, aku melihat Reza masuk bersama Nadia. Aku terdiam sejenak, mengamati mereka dari kejauhan. Mereka tampak bahagia, seperti sepasang kekasih yang tidak memiliki beban di dunia ini. Dulu, aku akan merasa hancur melihat pemandangan itu. Aku akan menangis di sudut ruangan, merasa seperti seseorang yang dibuang begitu saja. Tapi kali ini, aku hanya tersenyum. Aku menyadari satu hal yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Aku tidak lagi peduli. Aku tidak lagi merasa sakit. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Beberapa bulan berlalu sejak aku terakhir kali berbicara dengan Reza. Aku tidak lagi menunggunya, tidak lagi berharap, dan yang terpenting, aku tidak lagi merasa sedih ketika mengingatnya. Suatu sore, aku menerima sebuah pesan dari nomor yang tidak kukenal. "Ais, aku kangen." Aku mengernyit, mencoba menebak siapa pengirimnya. Tapi begitu aku melihat nama di bawahnya, aku tahu itu dari siapa. Reza. Aku membaca pesan itu berkali-kali, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa perlu untuk mencari tahu. Aku tidak lagi merasa perlu untuk menjawab. Aku hanya tersenyum, lalu menghapus pesan itu tanpa membalasnya. Dulu, aku mungkin akan langsung membalas dengan penuh harapan, berpikir bahwa akhirnya dia menyadari betapa berharganya aku. Tapi kini, aku tahu lebih baik. Aku tahu bahwa jika dia benar-benar mencintaiku, dia tidak akan pernah membiarkanku pergi sejak awal. Aku menyadari bahwa aku telah berubah. Aku bukan lagi Aisyah yang dulu, yang selalu menunggu, yang selalu berharap pada seseorang yang tidak pernah benar-benar memilihnya. Aku kini adalah seseorang yang tahu bahwa cintaku tidak seharusnya diberikan kepada orang yang hanya melihatku sebagai pilihan kedua. Hari itu, aku berjalan melewati jalan yang dulu sering kulewati bersama Reza. Matahari sore bersinar lembut, angin bertiup sejuk, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar damai. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki seseorang. Terkadang,
Kebahagiaan justru datang dari melepaskan sesuatu yang selama ini hanya menjadi beban. Aku telah menghabiskan bertahun-tahun berharap pada cinta yang salah, dan kini, aku tidak lagi ingin mengulang kesalahan itu. Aku telah memilih jalanku sendiri. Aku telah memilih untuk mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun. Dan di saat itulah, aku tahu bahwa aku telah menang. Aku bukan lagi pilihan kedua. Aku kini adalah satu-satunya, bukan bagi Reza, tapi bagi diriku sendiri. Aku tersenyum dan melangkah maju, meninggalkan masa lalu di belakangku. Hari-hari berlalu dengan lebih ringan. Aku tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu kepada siapapun. Aku mulai mencintai hidupku sendiri, bukan karena ada seseorang yang membuatku bahagia, tapi karena aku akhirnya belajar untuk menemukan kebahagiaan dari dalam diriku sendiri. Namun, takdir selalu punya cara untuk menguji hati yang baru sembuh. Suatu sore yang tenang, aku sedang duduk di sebuah taman kecil, menikmati buku yang kubaca, ketika tiba-tiba seseorang duduk di bangku sebelahku. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa dia. Suara napasnya yang berat, wangi parfumnya yang khas, sudah cukup memberitahuku bahwa itu adalah Reza. "Hai, Ais," katanya pelan. Aku mengangkat wajahku, menatapnya sekilas, lalu kembali fokus pada buku di tanganku. Aku tidak ingin bertanya kenapa dia di sini. Aku tidak ingin tahu apa yang dia pikirkan. Aku sudah terlalu jauh dari masa di mana keberadaannya bisa mempengaruhi hidupku. Aku tahu aku mungkin gak pantas ada di sini. Lanjutnya, suaranya terdengar penuh penyesalan. Tapi aku cuma mau bicara sebentar. Boleh? Aku menarik napas panjang, lalu menutup bukuku. Aku menatapnya dengan tatapan yang datar, tidak lagi dengan mata penuh harapan atau luka seperti dulu. "Kalau kamu mau bicara, silakan. Tapi jangan berharap aku masih jadi Aisyah yang dulu." Reza menatapku lama, seolah sedang mencari sesuatu dalam mataku. Mungkin dia berharap melihat sisa perasaan yang dulu pernah kuberikan dengan begitu tulus. Tapi dia tidak akan menemukannya. "Aku salah, Ais," katanya akhirnya. "Aku bodoh karena nggak pernah sadar kalau kamu adalah orang yang seharusnya aku pilih sejak awal." Aku tersenyum kecil, bukan karena bahagia mendengar kata-katanya, tapi karena aku tahu ini akan terjadi. Selalu seperti ini, orang-orang baru menyadari nilai sesuatu setelah mereka kehilangannya. "Apa kamu datang ke sini untuk memintaku kembali?" tanyaku, bukan karena aku ingin, tapi karena aku ingin melihat bagaimana dia merespons. Dia menunduk. "Aku nggak tahu. Aku cuma merasa ada sesuatu yang hilang setelah kamu pergi. Aku pikir aku akan baik-baik saja tanpa kamu. Tapi ternyata nggak. Aku sadar, kamu lebih dari sekadar tempatku kembali. Kamu rumah yang aku sia-siakan." Aku tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, bukan juga tawa marah. Hanya tawa yang penuh kelegaan, karena akhirnya aku bisa mendengar kata-kata itu tanpa merasa ingin menangis. Tapi sayangnya, Za, aku menatapnya dengan lembut, aku sudah tidak ingin jadi rumahmu lagi. Dia menatapku dengan mata penuh penyesalan, tapi aku tahu itu bukan lagi urusanku. Dahulu, aku mungkin akan langsung memaafkan, berharap bahwa akhirnya dia benar-benar mengerti betapa berartinya aku. Tapi kini, aku tidak lagi butuh validasi darinya. "Kamu beneran udah nggak ada rasa sama sekali?" tanyanya dengan suara yang hampir bergetar. Aku menghela napas. "Bukan tentang ada atau enggaknya rasa, Za, tapi tentang bagaimana aku memilih untuk tidak lagi bertahan di tempat yang hanya membuatku sakit." Dia terdiam. Mungkin ini pertama kalinya dia melihatku seperti ini, penuh keyakinan, tanpa sedikit pun tanda-tanda ingin kembali. Aku bisa merasakan bagaimana dia mulai menyadari bahwa dia benar-benar telah kehilanganku. Aku tersenyum, bukan karena senang melihatnya menyesal, tapi karena aku tahu, aku telah menang. Aku telah keluar dari lingkaran yang selama ini hanya membuatku lelah. Aku telah
Menemukan keberanian untuk memilih kebahagiaanku sendiri. Terima kasih, Reza, kataku pelan. Terima kasih sudah pernah jadi bagian dari hidupku. Tapi sekarang, aku harus melanjutkan hidupku tanpa kamu. Aku berdiri, mengambil bukuku, dan melangkah pergi. Kali ini, aku tidak menoleh lagi. Hari-hari setelah pertemuan itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda dalam diriku. Tidak ada lagi luka yang tersisa. Tidak ada lagi perasaan ingin kembali atau berharap dia akan datang lagi. Aku benar-benar telah menutup buku lama itu dan membuka lembaran baru. Aku mulai menikmati hidup dengan cara yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku mulai mengejar impian yang dulu pernah kutinggalkan demi Reza. Aku mulai mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun. Dan yang paling penting, aku mulai menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang menunggu seseorang untuk memilih kita. Cinta sejati adalah tentang memilih diri kita sendiri. Lebih dulu, suatu hari, aku duduk di kafe favoritku, menulis sesuatu di jurnal kecil yang selalu kubawa. Aku menulis tentang perjalanan ini, tentang bagaimana aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari seseorang yang mencintai kita, tetapi dari bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Aku tersenyum dan menutup jurnal itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa cukup. Waktu terus berjalan, dan aku semakin memahami bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki seseorang, tapi tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Aku bukan lagi Aisyah yang dulu, yang rela menunggu seseorang yang tak pernah benar-benar melihatku. Aku kini adalah seseorang yang tahu bahwa aku pantas mendapatkan cinta yang utuh, bukan cinta yang setengah-setengah. Aku bukan lagi pilihan kedua. Aku kini adalah satu-satunya. Bukan bagi Reza, tapi bagi diriku sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Itulah kisah hari ini, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, like, dan tentu saja subscribe untuk kisah-kisah menguras perasaan lainnya. Terima kasih sudah membaca. Sampai jumpa di cerita berikutnya.